tamu adalah partner atau dianggap teman, Kak. Hai, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bro and sis dimanapun kalian berada. Selamat datang di channelnya Mathland School dalam segmen Brownies We Met Here yang akan menyajikan informasi yang menarik, informatif dan juga kekinian. Nah bro and sis di rumah, seperti biasa nih, saya sudah kedatangan tamu yang spesial tiap minggunya. Karena kita udah beberapa minggu nih nggak ketemu, akhirnya kita menyajikan informasi lagi nih. Jauh-jauh didatangkan langsung dari Jakarta. Kita sambut, ini adalah dia Mr. Jeffrey. Halo. Hai. Halo, selamat siang, selamat pagi, Selamat malam. Tiga waktu ya. Tiga waktu, biar bisa relate kapan aja. Oke, Mr. Jeffrey Gimana? Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, boleh dong perkenalan dulu nih. Masih fresh nih wajah-wajahnya soalnya. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Jeffrey, berasal dari Jakarta. Sebenarnya di Jakarta hanya domisili, karena memang aslinya bukan orang Jakarta. Aslinya bukan Jakarta, perantau gitu. Perantau. Dari mana tuh Pak? Saya dari Banten, Pandeglang. Oh Banten, Iya. berarti ya lumayan sejam 2 jam paling kalau pulang kampung. Ya kalau pulang kampung kurang lebih, karena kan Pandeglangnya di ujung kulon nih ya. Oh lumayan, Lumayan. lumayan juga, Sawarna mungkin ya? Kurang lebih ya di situ. Oh Deretan oke. situ. Tempat-tempat wisata deket gitu ya? Iya. Dari Pandeglang, terus pindah ke Jakarta pas kerja atau gimana? Pindah kerja ke Jakarta itu memang mengadu nasib ya. Mengadu nasib ya, karena ya udah deh yang penting Mencari peruntungan gitu ya? mencari keuntungan. Keberuntungan, ya di Jakarta udah nggak ada saudara, udah nggak ada temen, dan Oh memang jadi benar-benar pure buat ya, di merantau ya? Jakarta itu kurang lebih sudah 8 tahun, dan itu pun ketika saya hijrah dari dari Pandeglang itu ke Jakarta, itu nggak tahu yang namanya sosial media yang sekarang, dan juga kalaupun memang ada sosial media mungkin ada beberapa teman yang udah ada stay di Jakarta, tapi kita susah buat komunikasinya. Jadi pertama kali ke sana tuh memang pure benar-benar nggak tahu siapa-siapa Nggak berarti tahu ya? siapa-siapa. Oh, Dan ke Jakarta pun tempat pun susah ya. Di Jakarta memang ada sebagian yang kos-kosan, dan tahu sendirilah kalau di Jakarta tuh untuk harga kosnya berapa. Dengan gitu harga kan. segitu tempatnya seperti apa gitu Iya. ya? Agak-agak beda dibanding beda. luar Jakarta. Sebenarnya kalaupun memang diceritakan lumayan, story-nya lumayan panjang ya, karena kayak 2 hari nggak cukup ya Pak? kayaknya nggak deh, kayaknya 2 hari kayak gitu. Dan ke Jakarta ya udah deh tekad buat mengembangkan bukan skill ya, karena memang dibilang skill juga awalnya aduh harus ngapain gitu. Sedangkan relasi pun teman kerabat ataupun yang masih sanak saudara di Jakarta pun nggak ada gitu loh. Makanya ke Jakarta ya udah deh, Bener-bener semoga mencari keberuntungan peruntungan gitu ya? Iya. Luar Kayak biasa gitu. sih struggle-nya tuh bro, di rumah perlu dicontoh nih. Kita ada tekad, kita ada kemauan, pasti bisa ya Pak Iya, survive gitu. betul. Oke nih bro di rumah, kenapa kita ngedatangin Mr. Jeffrey ini? Karena dia adalah salah satu penggiat industri di bidang hospitality ya Pak. Hospitality, betul. Dan sekarang menjamah juga ke di bidang lain yaitu teknologi. Nah penasaran kan nih hospitality tapi expertise juga di bidang teknologi tuh gimana caranya bisanya kan biasanya kan kalau udah teknologi ya teknologi aja gitu kan. Kalau hospitality ya nggak jauh dari hospitality ataupun makanan biasanya, tapi ini ke teknologi. Nanti kita akan bahas bro di rumah. Oke Pak Mr. Jeffrey ini panggilannya Mr. aja ya. Mister aja. Berbicara tentang hospitality ini kan masih aktif di dunia hospitality ya Pak. Betul. Dunia perhotelan. Boleh diceritain Pak awal mulanya terjun dan masuk ke dunia hospitality itu seperti apa? Oke, terima kasih. Awal mula saya terjun ke dunia hospitality itu lebih ke industri yang sifatnya F&B ya, food and beverage ya. Oh, berarti ke restoran? Iya, mungkin ke ya? restoran dulu, karena dari situ banyak belajar mengenai produk. Awalnya ini boleh disebutin nggak sih brandnya? Oh boleh nggak apa-apa? Boleh ya? Mungkin nanti di endorse. Gitu. Disebut aja nggak apa-apa. Ya, sempat bekerja di Coffee Bean. Oh, di Coffee Bean, Sempat oke. di Coffee Bean yang awal mulanya memang jiwa saya itu lebih ke entertain awalnya. Oke. Karena memang ya udah deh coba ke F&B yang tadinya tuh apa sih artinya F&B gitu kan. Bahkan namanya pun aja belum iya, familiar gitu. Iya, dan
kurang lebih dari 100 karyawan itu yang terpilih dijadikan kandidat untuk nextnya kurang lebih 10. Dari 100 disaring ke Iya, ke 10. 10. Wow, ketat juga berarti. Dan dari 10 itu disaring lagi jadi 5. Dan itu Oh, pun untuk awalnya ada awal interview di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan itu memang sangat ketat dari segi ya kalaupun memang kita ngelamar gitu kan dulu agak sulit begitu agak ya. susah, apalagi kalau untuk era dulu tuh belum lebih ke digital ya. Tapi kalaupun Iya. email pun saya baru beberapa tahun ke depan biasa aktivitas menggunakan email. Tadinya tuh kalau untuk melamar kerjaan itu biasanya lewat amplop warna coklat, Oh, oke, berarti manual banget berarti ya. manual banget ya, Oke. manual banget. Dan itu saya walk interview melamar, dan alhamdulillah dari 100 ke 10, dari 10 ke 5, dan hari berikutnya itu saya interview ulang untuk memastikan apa sih job desk-nya nih gitu kan. Nah, ternyata Berarti masih belum belum kebayang gitu belum mau ngapain iya, kerjanya. belum kebayang kalau memang saya terjunnya ke coffee. Coffee. Berarti Iya, emang kalau sekolah sebelumnya SMK atau apa, Pak? SMK. Oh, SMK. Ah, Tapi bukan dari cuma bukan di SMK, di pesantren. Awal Oh, mulanya di pesantren, dan terjun ya kalau di pesantren kan tingkatannya lebih ke aliyah ya, oh iya, iya. lebih apa namanya, keagamaan gitu-gitu. Terus Oh, tiba-tiba datang ke Jakarta sudah langsung harus membuat produk kopi. Sebenarnya di situ pun sudah tidak langsung diterjunkan untuk ke kopi baristanya. barista, tapi biasa tukang cuci ya, Oh, iya iya iya. jadi Eh, ada grade-grade-nya gitu. Jadi awal step mulanya itu pertamanya di ya di barnya dulu. barback ya, kalau 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 di ini Oke di oke. steward gitu. Lalu terjun ke ice blend. Dari ice blend barulah terjun ke ini, ke barista, dan itu pun memang per Oh, 3 bulan sebelum barista utamanya dari di ice blend ice dulu. blend dulu. Minuman-minuman dingin berarti ya. Iya, dari ice blend Oke. barulah ke barista, dan di situ memang saya dapat sertifikat untuk membuat latte art dari foam untuk di barista, dan alhamdulillah Baru masuk ke baru step masuk ke baristanya. step baristanya. Jadi sebelum saya terjun ke hospitality, saya lebih mengenal dunia food and beverage terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu adalah basic dari apa namanya, produk yang akan kita jual gitu awalnya. Karena memang di hospitality pun sama, itu pasti ada restorannya. Iya, Setidaknya benar. saya saat terjun ke hospitality, Udah nggak terlalu udah nggak ngeblank banget gitu udah loh. ada gambaran lah ya di dunia F&B-nya Iya, ada gitu. Dan memang awalnya, aduh kerja di hotel tuh kayak gimana ya, susah nggak ya terus ngejalaninnya. Dan memang ketika saya terjun ke F&B, setidaknya ada gambaran kalau memang di hotel tuh, oh kurang lebihnya seperti Iya. saya pernah di F&B dulu kayak gitu. Paling nggak basic-basic service atau jasanya tuh udah ada gambaran gitu Ada ya. gambarannya. Ini menarik banget sih Mr. JP, Iya, mulai dari background sekolahnya yang sangat berbeda dan ternyata asal ada mau dan keinginan pasti bisa gitu ya bisa. dilakukan. Walaupun bukan basic dari perhotelan atau basic pariwisata, bisa juga masuk ke dunia industri hospitality atau F&B, salah satunya itu ya Iya, F&B. betul. Nah, pas udah mulai berkecimpung dunia coffee shop nih Iya. di F&B. Nah, ada trigger untuk ke hotelnya tuh momennya kapan tuh, Pak? Itu setelah kalau kita bekerja baik dan juga mengikuti dari standar perusahaan yang sudah ditetapkan, itu banyaknya peluang dari teman-teman terdekat. Oh, tawarannya udah mulai Iya, muncul gitu ya, berbagai macam tawaran. coba deh ke hotel gitu. Siapa tahu di situ kehidupan Bisa berkembang lagi iya, gitu ya. bisa untuk mengembangkan potensi dari Nah, paling F&B penting itu. lalu ke hospitality. Dan awalnya memang saat terjun ke hospitality pun itu nggak lepas dari dunia F&B awalnya. Berarti langsung masuk ke restoran waktu Iya, di hotel. Oh, iya, oke. kebetulan ada teman yang ya udah coba di dunia perhotelan, siapa tahu dapatnya di situ gitu kan. Karena memang
Ya itu dia yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita kerja dimanapun. Kita yang terpenting yang pertama adalah menjalin baik dengan relasi teman. Karena apa? Karena orang yang akan menolong kita di dunia hotel ataupun di dunia restoran dan dimanapun, orang yang akan menolong kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Itu adalah teman. Salah satunya teman, sahabat gitu ya. Iya, dan dengan banyaknya relasi teman, disitulah kita banyak peluang bisnis yang akan kita dapat gitu. Dan Wah, betul banget. dengan di situ kita banyak belajar. Oh, berarti lebih baik apa namanya? Ya intinya sih lebih mempererat tali silaturahmi dengan kita memberikan yang terbaik buat teman-teman. Dan yang tadi saya sampaikan, teman adalah orang yang akan menolong kita dimanapun kayak gitu. Jadi sejauh ini ke dunia industri pun sama. Saya terjun ke dunia industri, banyak belajar dan awalnya ngeblank sama sekali Di perhotelan. di perhotelan itu. Aduh, karena memang basic di cara kita menyajikan makanan, cara kita berinteraksi dengan tamu. Awal mula saya terjun ke hospitality itu ketika serve makanan yang membawa tray apa namanya makanan ya. Iya. Dan itu pengalaman yang sangat berharga ketika saya memberikan satu minuman ke tamu, oke. dan jangan sampai kita merasa ragu ketika Iya, benar. karena apa? Karena ketika kita ragu, semua yang ada di atas tray itu ataupun nampan itu pasti akan tumpah semuanya. Pengalaman sih pernah juga. Itu ya, karena apa? Karena dan itu belajar di F&B sebelumnya saya sebelum terjun ke hospitality. Kamu kalaupun memang dengan keraguan ketika serve makanan atau minuman saat tumpah, kamu jangan menumpahkan makanan ataupun minumannya itu ke tamu, tapi lebih baik ke diri kita. Jadi saat kondisi Udah ada ancang-ancang kira-kira iya, oleng. jadi Oke. biasanya gini, kalau untuk minuman botol apalagi eh, biasanya. paling riskan sih. Jadi saat minuman botol itu sudah jatuh satu, itu pasti jatuh semuanya. Nular ke yang lain. Iya, karena ya disitulah banyak pengalaman. Oh, caranya seperti ini ya, gitu. Ada trik and triknya Ada gitu trik ya. and Banyak triknya, belajar iya. lagi berarti. Dan ternyata di hospitality pun cara kita untuk berjalan pun itu harus diperhatikan. Betul. Dan eye contact ketika kita dengan siapa berbicara gitu. Jadi jangan sampai beranggapan ketika tamu meskipun teman itu jangan sampai gimana kabarnya, saya hello. Jadi seolah-olah tidak sopan begitu ya. Iya, karena kita bukan membatasi, tapi ada batasannya ketika kita berinteraksi dengan Tamu dan di luar konteks sebagai tamu begitu. Iya, terus diajarkan lagi perihal grooming. Nah, betul, grooming nih yang paling penting tapi jarang di notice sama bro and sis di rumah nih. Padahal itu Iya. salah satu poin utamanya kan dilihat dari looknya dulu ya, Iya, Mister. iya. Nah, kalau dari grooming gimana? Ada kesulitan nggak tuh? Pertama dari segi kebersihan. Kebersihan itu. Di dunia hospitality itu yang pertama harus bersih, lalu fresh, dan juga dalam segi berpakaian itu sudah harus serapih mungkin. Rapi, Iya, ready pokoknya. iya. Lalu harus wangi, Betul banget. ya kan? Harus wangi. Nggak kebayang 8 jam in charge, pagi fresh, sorenya udah Sudah harus fresh lagi, dan harus itu fresh, harus tetap itu fresh. memang tantangan kita terjun ke dunia hospitality itu sudah harus benar-benar diperhatikan dari grooming kita sendiri. Apalagi kalau yang untuk style rambut kan memang mungkin nanti teman-teman bisa lihat itu yang namanya di dunia hotel itu nggak ada yang namanya rambut itu kering. Harus selalu wet look harus. Iya, kenapa? Karena itu biar terlihat fresh. Betul banget. Begitu. Kenapa teman-teman di hotel pun melihat, oh gini ya di dunia apa namanya kerja di hotel tuh udah bener-bener harus fresh gitu kan. Terus komunikasinya pun pasti beda lagi dong. Kalau Iya, misalkan sesama teman, ke tamu atau ke atasan itu pasti gayanya dibedakan gitu ya. iya, jadi kita tahu batasannya ketika kita ngobrol dengan siapa, dengan atasan, dengan teman-teman. Tapi kita punya apa namanya standar yang benar-benar kita sudah terapkan ketika kita berbicara dengan lawan bicara begitu. Berarti udah mulai
hampir terbiasa gitu ya dari peralihan dari restoran ke coffee shop ke perhotelan. Iya. Nah, setelah masuk ke perhotelan kan startingnya di dunia F&B. F&B. Pernah mencoba divisi-divisi lain mungkin, Sir? Selama di Kalau untuk di hotel sendiri, saya masih bekerja di salah satu hotel di daerah Jakarta, daerah Bekasi. Itu hampir semua departemen yang ada di hotel saya pernah jalanin. jalanin. Wah, seru banget tuh. Kira-kira apa gitu? Yang pertama housekeeping. Oh, housekeeping. Iya. Saya juga pernah Iya, housekeeping. housekeeping. Public area lagi. Public areanya. Oh gitu. Saya itu kalau di housekeeping room attendant ya Room lebih attendant. lebih ke make up room. Oh, Iya. target 16-20 kamar palingnya sehari. Iya, dan itu pun memang ada triknya juga ternyata. Iya. Biasanya kalau pertama saya terjun, coba deh pengen tahu nih dunia housekeeping itu kayak gimana sih gitu. Ternyata baru sekali itu saya mencoba udah langsung keringetnya Iya. bercucuran di mana-mana gitu. Kayaknya ngelihat senior tuh kalau ngerjain kamar kayak 20 menit langsung jadi nih kok. Iya. Baru stripping doang 20 Iya. menit gitu kan. Dan itu banyak trik and triknya gitu. Iya, dan ternyata memang ada semua departemen lain tuh mempunyai ilmu yang bener-bener belum tentu orang lain bisa lakukan. Hanya saja Belum terbiasa belum mungkin ya. terbiasa. Dan mungkin dari housekeeping pun terjun ke F&B yang namanya produk segitu banyaknya, Harus itu dihafal kan di luar harus kepala, dihafal di luar kepala dan beserta dengan resipinya. Revisinya itu berapa gram, berapa mili, dan itu kan sudah harus tertata ya. Karena kalau misalkan lebih over dari resipinya itu pasti mungkin dari tesnya pun akan berubah. Betul banget. Dan dari kembali lagi di housekeeping itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya, dengan di masa pandemi loh. Nah itu yang biasanya mungkin di hotel-hotel teman-teman saya pun pasti melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan untuk saat ini di masa pandemi, karena Protectionnya iya, memang tingkatkan iya, lagi berarti ya. memang teman-teman awalnya drop dari mental, karena kita nggak ada yang tahu nih tamu yang datang tuh dengan negatif atau positifnya dari tingkat Oke. kesehatannya gitu. Apalagi kita lebih ke banyak interaksi dengan tamu. Apalagi kalau Menyentuh barang-barang housekeepingnya, tamu yang ada di kamar. gitu. iya, apalagi housekeeping kan lebih bener-bener memang apa yang dilakukan tim housekeeping di hotel itu tidak terlihat sama sama tamu-tamu yang di depan ya, tapi itu memang bener-bener fatal kalau memang dari segi front office-nya sendiri tidak melakukan hal yang safety dari segi tingkat protokol kesehatannya. Karena di masa pandemi awalnya aduh ini hotel gimana ya, sepi enggak ya gitu kan. Nah Karena belum ternyata tahu nih kondisi bisnisnya masih jalan atau enggak gitu kan. iya, Masih gambling. dan kebetulan saya lebih ke digital juga untuk di hotel. Oh, Jadi saya main-main sosial media gitu. Jadi banyak relasi dengan partner radio, lalu koran. Jadi itu berarti lebih ke markom ya? Markom ya, Oke. lebih ke digital marketingnya. Jadi saya di dunia hotel tuh mungkin ada beberapa yang tidak saya ambil, yaitu engineering. Agak susah sih Bang. Agak Prosesnya susah. agak panjang kalau Agak mau ke situ susah. ya. Iya, dan itu memang punya skill sendiri gitu ya. Meskipun ya mungkin kelistrikan ada ya kecil yang bisa kita lakukan, tapi tidak semuanya. Apalagi kalau untuk hotel kan lebih besar ya. Skupnya besar banget. Skupnya besar. Dan di hospitality itu aja sih yang saya tidak ikut terjun. Gitu. Berarti kalau F&B otomatis sudah hatam. Iya. Housekeeping pernah di room. FO pernah. Kalau untuk front office lebih ketika backup front office Oh, oke. break gitu. Jadi saya masuk untuk Mau nggak mau berinteraksi harus ketika harus tahu juga ya check out iya, check in gimana check in check outnya prosesnya. prosesnya. Jadi jangan sampai check in kita masukin tapi tiba-tiba bookingan dari mungkin travel agent online ya. Mungkin bookingannya via gitu kan. A atau T atau Iya, dan itu jangan sampai double booking. double booking. Dan biasanya kan kalau dari travel
kalau di online travel itu ada yang sudah payment dan ada yang belum. Nah, Iya. kadang-kadang suka kecolongan, nih mana yang udah payment, mana yang belum gitu Iya. kan. Jangan sampai udah ngelihat dari travel agent ternyata tidak ditagihkan karena belum bayar kan agak miss gitu Iya. kan. Nah, pada saat pindah ke departemen itu kan otomatis ada perbedaan sistem kerja, perbedaan cara kerja. Nah, setiap kali move ke departemen lain, adaptasinya gimana tuh, Mis? Agak sulit nggak? Sebenarnya saya lebih banyak komunikasi dengan berbagai macam karakter yang ada di hotel karena kita bukan pendekatan dengan tamu saja untuk bisa membaca karakter tamu. Karena di hospitality itu kita Sesama rekan kerja juga penting iya, gitu ya? kita bagaimana belajar untuk bisa memahami atau setidaknya dari segi karakter. Oke. Dan itu kita udah harus banyak belajar karena apalagi buat karyawan gitu loh, apalagi buat teman-teman relasi kerja itu kita sudah tahu oh karakternya kayak gini ya, seperti apa cara kita pendekatannya agar tidak crash gitu. Dan itu saya lakukan awalnya memang saya orangnya bercanda, Ngajak ngobrol ngajak gitu ya? ngobrol gitu, terus ini pengennya kayak gimana sih gitu loh, harus dibawa kayak gimana dari teman-teman kerja ini, oh seperti ini karakternya. Dan disitulah banyak belajar di dunia industri. Nah mungkin nanti siapa tahu teman-teman atau adik-adik yang Yang mau terjun juga ke dunia perhotelan? ya itu memang sangat menarik, banyak ilmu yang mungkin di sekolah tidak pernah didapat karena kan kita dari segi pembelajaran ini bukan belajar di bangku meja sekolah saja, tapi Dari berbagai cara dari ya? berbagai cara, dari luar pun bahkan ketika saya di hospitality, oh gini ya belajar cara make up room, oh gini ya handling komplain, oh gini ya dari segi public speakingnya kita sudah harus banyak interaksi dengan tamu ketika ada tamu komplain. Harus Apa bagaimana caranya nah gimana? itu banyak pembelajaran di dunia hospitality, dan kehidupan hospitality itu sangat menarik dan awet muda. Karena ketemu orang, ngobrol, Iya. seru-seruan gitu, bagi-bagi ilmu. Bahkan sesama, tadi seperti dibilang, sesama karyawan pun bisa menghasilkan ilmu yang belum kita dapat Belum begitu pernah ya. kita Dengan cara dapatin. pendekatan ngobrol santai, Iya. tanya-tanya seputar pekerjaan pun bisa dibawa dengan kemasan yang lebih menyenangkan gitu ya. Jadi nggak kaku gitu Nggak ya. kaku. Oke, Gitu. itu berarti 3 departemen yang berbeda pernah dijalanin. Selain FO, F&B, dan housekeeping apa lagi? Sales and marketing. Sales and marketing juga? Iya. Waduh, gimana tuh bisa terjun ke sales and marketing? Sebelumnya kalau untuk di sales and marketing kan saya masih terjun di Markom juga. Oh, karena sempat incas di Markom juga Iya. sekalian di sales Iya. marketing ya? Jadi saat pandemi sekarang itu memang sulitnya untuk mendapat apa namanya Relasi baru relasi baru dari tamu untuk bisa menginap atau membuat acara gitu. Nah, Nah, itu dia kendalanya. harus kayak gimana sih gitu. Nah, makanya kemarin itu saya membuat gagasan, oke, kita tidak memperbanyak dari hard copy untuk berupa flyering. Biasanya bagi-bagi brosur lah segala macam. Kalau untuk sales call gitu ya? Iya, dan saat pandemi sekarang memang banyak belajar. Saya, teman-teman di hotel pun banyak belajar untuk bisa mempelajari dengan masa pandemi itu kita udah harus seperti apa. Akhirnya kita gencar ke sosial media. Oh, oke. Jadi flyeringnya di stop dulu karena pandemi nggak bisa keluar-keluar Iya. daerah, jadi pakai sosial media digencarin. Pakai sosial media. Jadi dengan ada digital marketing tuh lebih oke, kita Lebih efisien juga sih ya lebih kelihatannya. efisien ya. Kita udah harus nggak cetak brosur, Iya, ya nggak. cost-nya lebih bisa Cost-nya lebih ditekan. dibikin low Oke. lagi. Berarti ada sisi positifnya juga gitu ya. Iya. Dari selama pandemi ini kan otomatis penjualan bakalan drop banget ya, Mister. Siasatnya hotel waktu pada saat pandemi ini gimana sih agar tetap kondisi perekonomian di hotel tetap ada, tapi tetap juga menjalankan protokol kesehatan. Oke. Kalau siasat dari tim sales dan juga manajemen hotel gimana? Mungkin kalau untuk dari sales dan teman-teman hotel itu lebih meningkatkan dari segi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Karena Basicnya apa? dulu gitu Iya, ya. basicnya dulu. Jadi kita ingin menyelamatkan ratusan orang yang
tamu check in di kita. Sejauh mana tamu check in ingin merasa nyaman, otomatis dari kitanya dulu nih Harus safety gitu ya. harus safety. Jadi ketika tamu datang pun bukan selonong boy ya kalau bahasa kita tuh. Jadi kayak udah langsung masuk. Tapi itu ada part yang pertama untuk pengecekan suhu itu semuanya kita siapkan saat tamu ingin masuk ke area hotel. Oke, Dan yang betul kedua tamu hotel pun sudah harus mewajibkan untuk mencuci tangan. Oke, di entrance-nya ya berarti. Iya. Dan dari hotel pun akan menyiapkan masker yang apa namanya yang standar untuk oke, untuk tamu ketika ya mungkin yang namanya tamu lupa atau ketinggalan. Oh, Jadi biar lebih aman dari saat hotel juga pengecekan tetap suhu. menyediakan gitu ya. Ya, dari hotel kita akan menyediakan. Dan di situ pun setiap titik yang ada di area hotel itu kita siapkan hand sanitizer. Oke. Apalagi kalau untuk penekan ini ya apa namanya tombol lift Oke, dan di tombol situ kita standby untuk hand sanitizer dan beberapa titik apalagi untuk area makan. Nah, dan untuk area makan pun di hotel sekarang kita food service. Food service itu apa sih? Jadi ya, bedanya gimana tuh dengan standar yang biasa di service? sebelum pandemi kan tamu mengambil makanan sendiri nih. Oh, buffet gitu ya, Ya, buffet. untuk area buffetnya. Tapi kalau untuk saat pandemi tamu undang apa namanya tamu hotel yang menginap di kita saat sarapan pagi atau breakfast itu tamu tidak diwajibkan mengambil makanan sendiri, melainkan akan diservis oleh tim hotel. Oh, oke. Jadi makanannya ready to eat, nggak yang tamu ngambil sendiri gitu ya? Tetap seperti konsep prasmanan ya, seperti buffet tapi tim hotel yang akan mengambilkan dari Oh, beberapa oke, oke, menunya. oke. Jadi kita pun tidak mengurangi dari porsi menu makan yang tamu datang ya, yang tamu hotel datang ke area restoran. Jadi lebih ke petugasnya yang ngambilin makanannya gitu ya. Oh, oke. Jadi siasatnya salah satu dengan cara protokol kesehatannya Ya, tetap dijaga agar tamu nggak worry nih, nggak takut kalau misalnya stay di hotel kita gitu iya ya. betul. Wah, luar biasa. Berarti dampaknya memang dari segi revenue mungkin agak sedikit berkurang gitu ya. Cuman agar tetap hotel berjalan, otomatis tamu harus banyak juga yang check-in. Iya. Makanya basic standar protokol kesehatan harus benar-benar dijaga begitu ya. Betul. Oke nih, dari segi kesehatan udah mulai ditingkatkan gitu kan. Betul. Kalau misalnya dari segi keamanan yang ada di hotelnya gimana, Mister? Keamanannya sendiri pasti dari kenyamanan dulu ya. Kenyamanan, Kenyamanan dulu dari segi kenyamanan dengan pandemi ini tentunya banyak cara. Karena kan untuk hotelnya sendiri itu setiap 1 jam sekali itu ada penyemprotan disinfektan. Jadi berkala berarti ya. berkala dan itu agar tamu yang menginap pun merasa nyaman dan dari segi keamanannya pun tetap untuk dari tim security memantau. Karena apa? Karena bukan tamu adalah raja ya kalau untuk di hotel, tapi tamu adalah partner atau dianggap teman. Karena kalau misalkan tidak dianggap teman itu kayak apa namanya? Kesannya ada berjarak gitu ya. Iya, jadi lebih ramah, tetaplah kita ada batasannya gitu loh. Tapi kita anggaplah customer yang datang di hotel itu adalah tamu apa namanya teman kita. Jadi biar kita dari segi komunikasi pun tidak canggung begitu. Wah, quotes yang bagus nih. Tamu bukan dianggap sebagai raja tapi lebih dianggap sebagai teman karena biar lebih cair suasananya, nggak canggung, nggak kagum gitu ya kalau ngobrol, kalau ketemu nyapa juga nggak. Apalagi kalau kita sudah tahu nama tamunya itu siapa. Lebih enak memanggil sebutan nama gitu ya. Iya, karena apa? Karena saya waktu masih di sebelum di hotel itu ada teman yang trainer, dia info ketika kamu sudah tahu nama tamu yang ingin datang ke restoran itu suatu kebanggaan buat mereka. Kalau disebut nama gitu. Iya, karena apa? Karena dianggapnya saya yang pertama, saya terkenal loh di sini. Saya di notice loh gitu. Iya, jadi
Ya mungkin ada sebagian lu kayaknya nggak sopan deh, kamu nggak sopan deh manggil nama langsung. Ya mungkin kita tetap ada batasannya, kita panggil Pak Bapak gitu ya. siapa gitu ya. Iya, dan itu ngerasa mungkin teman sebelahnya bilang lu terkenal juga ya di sini ya gitu. Dan itu ngerasa bahwa Ada kebanggaan tersendiri ada kebanggaannya gitu ya. sendiri bahwasannya saya tuh udah saya dihargai dengan Saya menginap di sini Iya. dianggap ada gitu. begitu. Wah luar biasa banget nih. Mulai dari pengalaman F&B, Iya. housekeeping, FO, sampai ke sales marketing dan markom pun pernah dijalanin. Iya. Kayak kalau dijadiin buku bisa buat satu buku tuh Pak, Dan pengalaman-pengalaman. ada hobi saya yang benar-benar saya bisa terapkan di hotel itu, Hobi apa tuh Pak? fotografi. Wah itu dia nanti mau dibahas. Oke, sebelum ke fotografi nih Bro Ensis di rumah, kita minum dulu, break dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita sudah break, kita lanjutin lagi tentang kebiasaan atau hobi barunya di Iya. dunia teknologi, yaitu fotografi. Jangan kemana-mana Bro Ensis.